hancur hati banget, gak percaya. Kalau ingat waktu-waktu itu rasanya seperti minum pil pahit gitu ya. Tapi saya terus bertahan gitu, karena saya tahu saya bukan menjalani sesuatu ambisi atau keinginan saya gitu. Dan saya tahu bahwa dalam hidup ini memang kita perlu belajar. Halo, Shalom. Nama saya Esther Agustina Manurung. Usia saya 41 tahun dan saya sudah berkeluarga. Nama suami saya adalah Dari Setiadi. Saat ini kegiatan saya adalah mendirect atau memimpin sebuah sekolah balet, yaitu On Point Ballet School yang ada di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu Jakarta, Bekasi, Cibinong, Depok, Cikarang, dan Ciracas. Saya sudah hampir 19 tahun berkecimpung di seni tari, khususnya pendidikan tari balet. Latar belakangnya waktu itu adalah ketika saya mengikuti kelas balet dan saya tertarik, saya rindu untuk bisa membangun generasi ini melalui seni tari, which is waktu itu mungkin masih dibilang sangat jarang. Namun karena kecintaan saya dengan dunia tari, memang saya sejak kecil sudah hobinya menari ya. Jadi akhirnya pada saat saya selesai kuliah, di situ saya berpikir bagaimana kalau saya melanjutkan untuk berkarir sebagai guru tari. Jadi di sekolah balet yang saya pimpin, yaitu On Point Ballet School, memang kebanyakan yang menjadi muridnya adalah anak-anak di usia kecil dan juga remaja. Mengapa kami sangat concern untuk anak-anak kecil khususnya? Karena kami yakin bahwa pertumbuhan seorang anak sangat ditentukan oleh pendidikan yang mereka terima, khususnya pada usia balita. Namun tidak menutup kemungkinan untuk saat ini kami sudah mulai merengkuh para penari yang sudah usia dewasa. Memang mereka lebih memilih untuk modern, bukan balet. Namun itu tidak menutup kemungkinan untuk mereka sama-sama berlatih di sekolah kami. Dan tentunya kami akan terus mengembangkan minat tari khususnya untuk mereka yang sudah berusia dewasa. Saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi dari kecil saya udah terbiasa hidup susah. Papa saya pemulung dan mama saya hanya membantu papa saya untuk menafkahi keluarga. Banyak masa-masa sulit yang saya alami waktu kecil. Saya biasa dorong gerobak, dan kalau hal ini saya ceritain sama murid-murid saya, mereka nggak percaya. Tapi sikap kerja keras papa mama saya itu menginspirasi saya, sehingga dari kecil saya juara 1 SD, SMP, sampai SMA, hingga saya kuliah di Teknik Industri Atmajaya angkatan 99. Dari situ saya terdorong bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk maju terlepas dari keadaan keluarganya sepanjang mau berusaha. Dan mungkin tidak semua anak memiliki kesempatan mendapatkan seorang figur yang menjadi teladan. Untuk itu saya sangat termotivasi dengan keadaan sulit di waktu kecil dan melihat perjuangan orang tua. Karena mama papa saya nggak pernah mau sekolahin saya di tempat yang biasa. Jadi mama punya prinsip, walaupun kita orang susah, mama sekolahkan saya di sekolah yang bagus-bagus, dan puji Tuhan saya tidak mengecewakan. Di situ saya terdorong untuk
jadi anak yang teladan, mandiri, ranking 1 selalu, dan sekolah minggu juara 1. Di situ saya kepingin membuktikan sama mama papa saya bahwa usaha mereka nggak ada yang sia-sia. Dan hal itulah yang terus, nilai-nilai itulah yang terus terbawa sama saya. Dan saya punya keinginan setiap orang, setiap anak, entah dia dari keluarga dengan latar belakang apapun, saya punya kerinduan gimana caranya untuk bisa sama-sama bangkit, mengangkat hidup sama-sama terlepas dari apapun latar belakang keluarga. Karena saya yakin sepanjang kita bisa saling menguatkan, memotivasi, pasti ada kesempatan dan ada potensi yang bisa tergali. Dan kalau hal itu terjadi, luar biasa sekali Indonesia ini. Sejak kecil memang saya dididik untuk hidup takut akan Tuhan, baik dari kakek saya, opung saya, mama dan papa saya. Waktu itu saya masih ingat, waktu kecil saya suka berdoa sambil menari gitu. Jadi kenapa prophetic dancer? Saya juga nggak tahu tadinya prophetic itu artinya lebih spesifik kayak menyuarakan suara Tuhan, kenabian kepada orang lain. Sampai akhirnya tahun 2007 saya ikut conference di Singapura tentang pelayanan tari. Di situ bahwa kita sebagai anak Tuhan dimanapun, sebetulnya hidup kita ini sudah menjadi jembatan untuk orang lain, dimana Tuhan suka berbicara dalam hati kita. Nah, karena kebetulan hobi saya menari, jadi Tuhan bisa berbicara kepada orang lain dan mengilhami tarian saya, sehingga ketika prophetic dancer, ketika seorang menari dan menerima suara Tuhan dalam hati dan hidupnya, dia bisa menginspirasi melalui tarian, sehingga tariannya itu bisa menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Jadi bedanya adalah mungkin kalau penari yang biasa, mereka hanya perform, hanya menampilkan kemampuan mereka, kebisaan mereka. Mungkin juga tarian yang mereka tampilkan nggak ada bermaksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Tetapi seorang prophetic dancer, mereka memiliki sesuatu seperti visi dan misi, bahwa apa yang mereka tampilkan itu punya pesan khusus dan tentunya memberkati orang yang melihatnya. On Point Ballet School sendiri beda dengan On Point ya. Jadi kalau On Point itu sepatu yang dipakai penari balet. Jadi penari balet ada sepatu khusus yang bisa jinjit di ujung jari. Tetapi kalau On Point berbeda dengan On Point. On Point artinya berada di atas tujuan, berada di sebuah tumpuan, menuju pada tujuan. Jadi kami punya tujuan khusus dengan On Point Ballet School ini. On Point Ballet School sendiri memiliki filosofi bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Jadi mungkin di beberapa sekolah dance hanya menampilkan anak yang benar-benar berbakat atau anak yang memiliki keunikan yang mungkin dinilai superior, sehingga anak-anak yang dianggap tidak bertalenta tidak mendapatkan tempat untuk tampil atau untuk berprestasi sama dengan penari yang lainnya. Nah, kalau di On Point Ballet School, setiap anak apapun performance mereka, kebisaan mereka, talenta yang mereka miliki, mungkin secara kepenarian kurang, tetapi kami bisa melihat setiap anak itu kalau digali itu banyak sekali potensinya. Sehingga latar belakang inilah yang mewarnai pekerjaan saya. Jadi kami dengan visi ingin mendidik anak-anak sehingga mereka bangga dengan diri mereka. Jadi bukan hanya sekedar membuka kelas balet atau studio balet. Kami ingin menyampaikan pesan khususnya kepada orang tua dari murid yang kami didik, bahwa setiap mereka mungkin nanti tidak menjadi penari, mungkin juga mereka jadi penari profesional, tetapi apapun cita-cita yang mereka inginkan, di kelas balet mereka akan mendapatkan pendidikan di mana
mereka disupport untuk menjadi diri mereka sendiri. Jadi di dalam kelas balet On Point Ballet School ini mereka tidak hanya mendapatkan kelas, tapi kami punya visi, kami punya tujuan. Anak-anak yang ikut latihan, anak-anak yang ikut training di tempat kami, kalau mereka nanti melanjutkan sekolah atau pendidikan mereka, mereka akan mendapatkan pengertian yang berbeda, sehingga potensi mereka semakin tergali lagi. Jadi kami juga kegiatannya itu banyak sekali. Karena mendukung tujuan ini, kami nggak berhenti hanya untuk latihan, lalu ujian, lalu pementasan. Tetapi kami juga memperlengkapi dengan workshop, masterclass yang mensupport tujuan ini. Jadi ada begitu banyak kelas-kelas tari yang kami berikan. Kadang-kadang kami juga memberikan ekstra seperti tap dance, kontemporer, K-pop, dan juga hip hop. Sehingga apapun minat dan keinginan anak-anak tetap tersalurkan berdasarkan tujuan ini. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya dan beberapa teman kami sevisi dengan tujuan ini. Kami merasa satu frekuensi seperti itu. Namun mungkin kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kami. Hingga waktu itu kami berempat. It's a long story, itu cerita yang panjang sekali. Namun saya mengambil keputusan karena memang ide On Point ini dari saya. Sehingga akhirnya setelah saya bagikan visi dari saya untuk teman-teman khususnya waktu itu, beberapa merasa tidak satu frekuensi, dan akhirnya saya memilih untuk sendiri. Dan puji Tuhan sekarang sudah hampir 18 tahun Tuhan memperlengkapi, Tuhan mengirimkan murid-murid, partner-partner kerja yang luar biasa. On Point Ballet School sendiri pencapaiannya luar biasa sekali. Jadi selain kami memiliki 11 cabang, kami dipercayakan untuk setiap 4 tahun sekali PT Freeport meminta kami untuk tampil dan pelayanan di sana. Kami juga pernah menjadi pemeran utama untuk di beberapa sinetron stasiun televisi SCTV dan SCTI, di mana mereka mengaudisi dan penari-penari kami tampil menjadi pemeran utama. Lalu untuk beberapa big company, mereka meminta para penari kami untuk tampil di sana. Beberapa di antara penari kami juga menjadi pemenang di beberapa kompetisi balet lokal. Ada kejadian yang nggak terduga di tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020. Di situ saya bergumul begitu kuat dalam hati saya. Waktu itu saya masih ingat pandemi masih di Wuhan. Tapi entah kenapa hati saya tuh bergumul. Saya bilang, Tuhan, I want a breakthrough. Saya pingin sesuatu begitu. Tanpa disangka, breakthrough yang saya inginkan versinya berbeda dengan breakthrough yang Tuhan berikan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu ternyata saya harus dibersihkan demikian rupa, sehingga Tuhan menunjukkan kepada saya seperti itu. Ada kejadian yang begitu emosional. Beberapa partner saya, hampir 90% waktu itu meninggalkan saya. Di situ saya hancur hati sekali karena saya pikir, kok visi yang Tuhan berikan sama saya justru berbalik seperti mencoba menyerang saya. Tapi Tuhan itu ajaib, Dia luar biasa sekali. Saya tidak takut, saya berserta dengan Tuhan karena saya yakin visi misi ini bukan punya saya. Visi misi ini punya Tuhan. Dan mendirikan On Point Ballet School bukan ambisi saya, tapi rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin sekali generasi Indonesia ini diselamatkan. Mungkin banyak orang punya tujuan tertentu dan mereka mengembangkan visi misi mereka. Tetapi bagi kami, Tuhan ingin sesuatu yang berbeda melalui tarian. Di saat itu, pandemi sudah mulai heboh di Indonesia. Dan saya bilang, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Kita nggak bisa diam aja. Jadi waktu itu, saya dengan begitu penuh keberanian, apapun yang tersisa di kami, itu saya bakar habis-habisan. Jadi pada saat
kita menutup pintu untuk dunia karena waktu itu pandemi, semua studio tutup, semua orang-orang takut keluar, tapi kita dengan kekuatan Tuhan berani melangkah keluar. Saya bilang, Tuhan gimana caranya? Lalu Tuhan kasih saya hikmat. Seperangkat studio set lengkap dengan lampu seperti panggung pertunjukan, saya beli. Jadi, to be honest, On Point Ballet School adalah the first and the one and only pada saat itu sekolah balet, sekolah dance yang memiliki perlengkapan studio terlengkap. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena beberapa teman media terkaget-kaget bahwa di tempat studio kami ada set perlengkapan lampu yang begitu luar biasa. Sehingga waktu itu saya katakan kalau kita nggak bisa membuka pintu kepada dunia ini, biarlah dunia ini yang masuk ke studio kita dengan cara kami selalu produksi di studio kami. Jadi bisa dibayangkan lampu-lampu yang begitu biasanya kita temukan di panggung pertunjukan itu kami set di studio kami. Sehingga kami bisa konser terus-terusan tanpa ada orang yang menonton. Tetapi puji Tuhan untuk internet sehingga setiap orang bisa menonton pertunjukan ini dengan tata panggung yang luar biasa dan semua orang tua murid sangat bangga dengan pencapaian ini karena berarti tidak ada yang menghentikan langkah kita untuk tetap berprestasi, berproduksi, berkarya bagi negeri ini. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan visi Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi. Saya yakin nggak secara kebetulan waktu itu saya diundang teman untuk travel. Sebetulnya saya traveling ke Rusia dan beberapa negara di Eropa, Swiss. Saya ke Italy, Prancis, Austria, dan beberapa negara di Eropa. Dan saya sudah 3 kali mengunjungi Amerika. Saya percaya nggak ada segala sesuatu yang kebetulan. Dan kalau kita mau menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Tuhan pasti buka pintu untuk kita bisa meraihnya. Justru hal ini yang sangat menarik ketika saya traveling, saya melihat begitu banyak hal luar biasa dan saya yakin kalau ini dikembangkan di Indonesia, betapa sangat maju dan luar biasanya generasi ini. Hal-hal yang tidak kita temukan di Indonesia adalah betapa orang-orang di luar negeri, khususnya karena saya 3 kali mengunjungi Amerika, memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Jadi tidak pernah bertahan dengan satu kebenaran yang dianggap mutlak untuk selalu dipegang. Artinya kita selalu punya hati dan pikiran yang terbuka untuk berbagai opini dan masukan dari orang lain. Saya sendiri punya cita-cita dan saya sudah menemukannya. Jadi waktu saya di Amerika, saya lihat semuanya bagaimana kalau diaplikasikan yang kami kerjakan di sini, yaitu kami suka berkarya, kami suka bikin pertunjukan, kami nggak pernah menyerah, kami suka hal-hal yang baru, kami membuka diri untuk ide-ide yang baru. Itu dikembangkan di luar negeri itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang di luar negeri, khususnya di Amerika ya teman-teman, mereka sangat senang dengan orang yang berkarya. Mungkin kalau bisa dibilang ruang untuk para seniman khususnya dunia tari tidak terlalu luas di Indonesia ini. Masih banyak pemikiran-pemikiran yang merasa kayaknya nggak ada kehidupan, nggak bisa cari uang melalui dunia tari. Tetapi karena kami mendalami seni ini bukan sekedar untuk tampil, seperti yang sudah saya jelaskan, ada makna, ada visi misi yang melandasi. Jadi banyak hal-hal yang nggak kepikiran justru relate, sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa dibilang banyak orang yang tertarik untuk join dengan On Point Ballet School bukan untuk sekedar tampil, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Salah satunya di Amerika, karena mereka suka berkarya, jadi hal-hal baru mereka terima. Nah, bisa dibayangkan kalau generasi Indonesia bisa berkarya di Amerika dan mungkin orang Amerika datang ke Indonesia untuk melihat betapa banyaknya yang kita miliki bisa dikembangkan. Pasti generasi ini maju dan berkembang. Oke, jadi karena industri tanpa dana bisa dibilang nggak akan bisa jalan.
dan dana itu bisa turun kalau ada dukungan. Nah, hal-hal yang mungkin belum dibuka di Indonesia adalah orang-orang yang bekerja di seni tari mungkin bisa dibilang masih bekerja hanya sebagai performer, tetapi sebagai seorang yang profesional khususnya di bidang manajemen tari masih terhitung, masih sangat sedikit. Nah, kalau ini dikembangkan di Indonesia, bagaimana orang memandang seni tari bukan sekedar tampil, tapi orang-orang yang justru bekerja di belakangnya. Bagaimana bisa menampilkan produksi tepat waktu, orang-orang yang bekerja profesional. Hal terkecil deh, disiplin, lalu tepat waktu, lalu mengerjakan segala sesuatu nggak pernah asal-asalan. Di Amerika banyak orang mengerjakan itu detail sekali, detail, tidak asal-asalan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini belum terlalu dipikirkan untuk seni tari. Hanya sekedar tampil, bagus, menarik, selesai. Nah, kalau hal ini dikembangkan di Indonesia, sehingga itu menarik para funder, para orang-orang yang mau berinvestasi di seni tari. Mungkin seni tari ini di 5-10 tahun lagi akan berkembang pesat di Indonesia. Makanya On Ballet School kami sangat concern untuk membangun karakter, attitude anak-anak yang bisa menilai untuk tampil itu bukan sekedar tarian atau show off, tapi bagaimana menjadi pribadi karakter yang memiliki nilai sehingga ketika tarian itu tampil lengkap dengan karakter dan attitude seorang anak yang disiplin, tertib, dan bisa bertanggung jawab. Nah, hal itulah yang kalau dikembangkan di Indonesia pasti bisa jadi satu kemajuan buat generasi ini. Sering sekali kan kalau lagi bekerja atau menjalankan program ini saya ngerasa capek sendiri, exhausted gitu. Karena saya tuh kepinginnya segala sesuatu itu baik. Jadi diterima para orang tua murid baik. Saya selalu punya prinsip dalam bekerja harus total maksimal memberikan yang terbaik. Nah, tantangan yang tersulit adalah mendapatkan partner yang juga sehati sama saya. Karena kadang-kadang bagi mereka baik, bagi saya kurang seperti itu. Namun di sini saya mau terus dipimpin sama Tuhan karena ini nggak mudah. Idealisme seseorang harus disamakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Istilahnya mau hasil besar, usaha sedikit. Tentunya nggak bisa. Tetapi saya berserah sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah berjuang sedemikian lelah gitu, jangan pernah menyerah. Karena sebetulnya titik sebentar lagi kita mau dapetin, ternyata kalau kita tinggalin kita nggak dapet dan kehilangan semuanya. Jadi tentunya nomor satu supporter saya adalah suami saya. Khususnya waktu saya di Amerika, saya banyak banget dapet kekuatan. Karena saya ngelihat ternyata nilai-nilai yang saya pegang selama ini, wow, itu sangat dihargai di Amerika. Jadi saya nggak bisa bayangkan selama ini seorang visioner sama seperti Yusuf ya. Dia punya cita-cita, mimpi, tapi orang nggak support gitu. Mungkin keluarga, teman terdekat juga nggak seneng gitu ya. Ngomong apa sih ngalor ngidul? Karena kita punya tujuan, punya visi, rasanya jauh banget dari pemikiran orang. Tapi karena saya memang ngejalanin bukan apa yang saya mau dan saya yakin itu memang Tuhan yang inginkan. Ini saya nggak ada berat hati. Istilahnya nggak ada yang setuju sama saya, ya the show must go on gitu. Dan saya bersyukur memang cukup satu orang yang support kita, cukup satu orang yang dukung kita. Makanya 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000 gitu. Ide-ide yang saya miliki dan selama ini ditentang banyak orang karena saya sulit banget cari partner yang memang sehati, satu frekuensi sama saya. Jadi kayaknya susah sekali untuk meraihnya. Tapi ketika di titik tertentu Tuhan bayar semuanya lunas, bahkan berlipat kali ganda, dan saya satu persatu khususnya waktu itu, karena bagi manusia mustahil banget, saya menikah umur 40 tahun lebih gitu. Jadi itu hal yang aneh banget gitu bagi banyak orang. Tapi justru saya melihat ada mukjizat ya, sama seperti peristiwa di Kana, di perjamuan kawin ya. Di saat itu banyak sekali mukjizat yang luar biasa semenjak itu gitu. Jadi semenjak saya memutuskan untuk menikah, saya melihat
luar biasa banget gitu kebaikan Tuhan. Selain setelah itu saya mendapatkan lebih berlipat kali ganda yang dicuri iblis, hal-hal yang mau berusaha direbut sama saya, impian yang diinjak-injak, justru Tuhan kembalikan itu lebih jauh, lebih indah daripada yang sebelumnya saya punya. Saya kira saya menangisi sebuah kemalangan, tetapi ternyata saya mendapatkan kemuliaan yang luar biasa banget gitu. Dan saya bersyukur bukan hanya disupport, tapi memang benar-benar kami sehati untuk On Point Ballet School ini. Jadi kalau teman-teman ada yang rasa in the middle of something, merasa di sebuah pertengahan jalan, in the gray area, kayak abu-abu, ini berusaha terus kapan dapetnya, keep moving on gitu, karena segala sesuatu tuh nggak ada yang sia-sia. Dan saya percaya in a second Tuhan bisa rubah semua keadaan, hanya saja kita jangan menyerah. Kejadian yang benar-benar saya nggak percaya saya bisa lalui adalah ketika hampir semua orang yang begitu saya kasihi, di mana saya sudah memberikan hati, hari, waktu hidup saya untuk mereka, dan saya yakin mereka itu sehati dengan saya, ternyata berbalik dan mengkhianati saya. Di situ saya benar-benar hancur hati banget, nggak percaya. Kalau ingat waktu-waktu itu rasanya seperti minum pil pahit gitu ya. Tapi saya terus bertahan gitu, karena saya tahu saya bukan menjalani sesuatu ambisi atau keinginan saya gitu. Dan saya tahu bahwa dalam hidup ini memang kita perlu belajar. Waktu itu saya benar-benar merasa nggak ada satupun orang yang bisa saya percaya lagi. Saya itu udah merasa hancurlah semua mimpi saya, hancurlah semua apa yang saya sudah lakukan. Di situ saya udah nggak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Rasanya gelap sekali dunia ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah begitu lama bersama-sama dengan kita, bagaimana mungkin orang yang sudah sedemikian lama, panjang, tinggi, dan dalam membangun sebuah kehidupan bisa berbalik justru menyakiti. Tapi luar biasanya ketika saya memilih untuk bertahan dan tidak menyerah, di situ Tuhan memberikan mukjizatnya. Satu persatu bukan saja Tuhan pulihkan, tapi Tuhan kembalikan dengan sangat amat luar biasa. Saya dihubungi berbagai stasiun TV, partner-partner kerja, bahkan saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Sedemikian Tuhan membalikan keadaan. Jadi ternyata saya kira saya kehilangan, tetapi justru yang saya dapatkan adalah mukjizat pelipat gandaan. Dalam perjalanan hidup saya nggak pernah tahu step di mana saya memutuskan untuk menikah. Memang hidup di dalam Tuhan ini penuh seperti teka-teki rahasia. Tapi percaya saja jalan Tuhan indah adanya. Meskipun kadang-kadang kita harus ketemu kerikil duri yang tajam. Saya nggak pernah nyangka di usia 40 tahun lebih justru saya akan menikah. Karena saking sudah amat sangat sibuknya hati, hari, waktu, hidup, semua untuk murid-murid, semua untuk On Point Ballet School. Tapi tahu nggak sih, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat itu saya sendiri dianggap tidak mengasihi diri saya gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah lalai untuk memberkati kita. Saya waktu travel 3 tahun yang lalu ke Amerika, memang waktu itu saya pikir saya bisa akan menemukan pasangan hidup. Tapi memang terucap di mulut saya, ini kenapa saya ke kota ini terus. Kota itu namanya Peoria. Itu salah satu suburban kota kecil di Illinois, 2,5 jam dari Chicago. Saya nggak tahu kalau ternyata pada saat saya sedih begitu, di Peoria saya ketemu sama seseorang yang sekarang adalah suami saya. Saat itu saya panggil dia Koko, jadi Koko itu sekedar teman curhat, seperti itu. Sampai akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia, 3 tahun kami video call, voice call. Saya ngerasa saya nggak akan menikah, jujur aja. Sampai akhirnya secara kebetulan ada pengumuman training pranikah.
Karena bagi saya nikah itu cuma kayak cewek cowok bersatu punya anak gitu, nggak ada sesuatu standar kehidupan yang dibangun. Itu apa yang saya pikirkan dan gambaran yang saya dapatkan selama ini. Tapi pas ikut training pranikah saya tuh sampai nangis gitu. Saya nggak nyangka gitu kalau luar biasa banget ya makna dibalik kata pernikahan, khususnya pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Di situ saya tadinya cuma pengen ikut training pranikah, kayak pengen tahu apa sih nikah itu, nggak ada kepikiran sama sekali nikah. Jadi dalam waktu 1 bulan pemikiran saya berubah dan akhirnya Koko yang selama ini saya temen ngobrol juga ikut training pranikah, sama-sama pengen tahu apa sih gitu. Dan kami merasa ya inilah waktunya. Jadi habis ikut training pranikah saya langsung terbang ke Illinois, ke Amerika. Dan puji Tuhan sampai sekarang kami tiap hari berdoa, baca firman sama-sama. Walaupun untuk saat ini sementara saya terpisah karena pekerjaan yang menanti saya begitu banyak di Indonesia. Saya orangnya kalau ditutup pintu pasti saya gedor. Saya orangnya selalu berusaha melihat kemungkinan any possibility, any change in any circumstance. Jadi kesulitan apapun bagi saya pasti ada solusi dan itu mewarnai kehidupan saya sehari-hari. Jadi kadang-kadang teman-teman kerja saya pasti kesel. Karena kalau cerita sama saya pasti selalu ada solusi, jangan pernah berhenti. Karena pasti saya minta mereka untuk do more extra miles. Jadi mimpi saya pingin banget bawa anak-anak Indonesia yang luar biasa ini berkarya di Amerika supaya mereka hidupnya cepat, makmur, sejahtera, menikmati peningkatan hidup, menikmati kehidupan yang maju dan berkembang. Karena saya orangnya melihat sedikit saja, saya langsung mau tarik kesempatan, kemungkinan, in any circumstance. Jadi kesempatan saya di Amerika kemarin, saya lihat beberapa dancing school, dance company. Waktu itu ada kejadian seru, karena saya selalu bilang, Tuhan kemanapun kakiku melangkah, aku harus bertemu dengan orang yang dapat membawa aku semakin melangkah lebih jauh, berlari semakin cepat. Jadi pada saat pameran itu, saya nggak sengaja ngobrol sama ternyata oleh salah satu board manager di dance company yang di sana. Karena saya nggak pernah takut dengan hal apapun, saya lupa namanya, kalau nggak salah Richard Branson bilang, kalau kita ketemu kesempatan dan kita belum mengerti apa yang harus kita lakukan, bilang aja, yes, saya bisa. Nah setelah itu kita berusaha untuk benar-benar mewujudkannya. Jadi waktu itu saya bilang, kalau nanti ada beberapa penari yang bisa terbang ke Amerika dan berkarya di sini, apakah bisa? And she say yes, of course. Dengan apa? Tentunya kita harus bisa menunjukkan apa yang kita lakukan. Nah, selama ini saya senang sekali dan memang my biggest flex, hal yang saya sangat suka pamerkan dan tonjolkan adalah murid-murid saya. Jadi kebanggaan saya adalah murid-murid saya. Sehingga apapun yang mereka lakukan, saya senang post di social media. Dan saya tunjukkan itu sebagai CV kurikulum vitae saya dan mereka sangat tertarik. Nah, oleh karena itu, jangan pernah takut apapun yang kita punya. Karena kalau kita menunjukkannya dan kita bangga, pasti ada di seberang sana atau siapapun yang Tuhan pertemukan sama kita tertarik dengan apa yang kita punya. Jadi jangan pernah bilang, apa mungkin ada yang suka dengan apa yang saya miliki. Pasti, karena setiap kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk maju. Jadi kalau kita punya bakat atau punya kesenangan tertentu, jangan langsung dipendam, jangan nggak pede untuk nunjukin sama orang. Siapa tahu justru yang kita punya itu benar-benar diingini, bahkan dihargai mahal oleh orang yang seberang sana. Don't give up. Hal yang gak terduga dalam perjalanan karir saya adalah saya baru menyadari Tuhan mengirimkan banyak sekali penari yang luar biasa, bukan hanya bertalenta, tapi memiliki karakter yang luar biasa. Banyak hal-hal yang saya tidak duga, bahkan mungkin orang tua murid mereka gak pernah ketahui sebelumnya.
kalau ternyata banyak potensi dari setiap anak ini dan kalau digali lebih luar biasa lagi. Waktu itu saya nggak sengaja ajak anak-anak murid saya nonton pertunjukan. Terlepas dari apapun agama mereka, ketika mereka melihat sesuatu yang, karena kan pertunjukan seni kadang-kadang ada yang sesuai atau tidak ya dengan beberapa hal yang kita pegang seperti itu. Karena di On Point Ballet School sendiri kami membiasakan, terlepas dari apapun latar belakang agama, kami membiasakan untuk selalu berdoa. Jadi ada kejadian, waktu itu ada pertunjukan di luar dan saya ajak murid-murid saya. Pada saat mereka merasakan sesuatu yang nggak beres dengan pertunjukan itu, dirasa kurang sesuai dengan norma-norma yang diyakini, mereka langsung gandengan tangan dan berdoa. Nah, saya melihat hal-hal ini luar biasa sekali. Jadi secara spiritual, talent, dan banyak hal lainnya yang tadinya saya nggak pahami gitu, tapi akhir-akhir ini semakin Tuhan tambahkan, saya semakin kayak sadar luar biasa banget yang Tuhan kirimkan anak-anak untuk kami bimbing gitu, untuk anak-anak ini kami train. Dan akhirnya situ saya berpikir bahwa ternyata perjalanan ini memang sebuah pembelajaran yang tidak pernah berakhir dan putus, bahwa setiap saat Tuhan selalu pakai kesempatan, setiap keadaan Tuhan selalu ingin membuktikan bahwa sepanjang kita nggak pernah menyerah, kita akan mendapatkan hal-hal baru dan hal itu ternyata yang kita ingini. Jadi ada sebuah perkataan, apa yang kamu cari sesungguhnya mengejar kamu. Jadi jangan pernah menyerah teman-teman, jangan pernah merasa sendiri. Kalaupun di tengah-tengah ini merasakan begitu sulitnya ya, apalagi pandemi seperti ini, Tuhan pasti membukakan hal-hal baru seperti yang tadi saya katakan, ide-ide baru, orang-orang yang baru, pemahaman yang baru, kesempatan yang baru, momen-momen yang tak terduga, hal-hal yang kita nggak pahami sebelumnya. Terutama ketika kita melewati masa sulit dalam hidup kita, justru ternyata itu semakin dekat dengan apa yang kita ingin impikan dan apa yang kita ingin raih sebelumnya. Jadi selama perjalanan kehidupan kita akan terus berevolve ya, kita akan terus berkembang. Nah, pada saat kita menjalani hari-hari itu, disitulah kita akan menemukan seperti puzzle ya, serpihan-serpihan yang tersusun dan membentuk jati diri kita. Dan hal itu juga saya alami pada saat saya mengajar. Saya dan partner saya, tentunya orang tua murid beserta dengan murid, baru seperti menemukan serpihan-serpihan itu, menemukan bahwa oh, saya ternyata mampu untuk melakukan hal ini, oh ternyata saya punya talenta yang lain, oh saya ternyata bukan cuma penari tapi saya juga bisa mengenali spirit di luar, oh ternyata sambil saya menari saya juga bisa memilih apa yang terbaik dan apa yang prioritas untuk hidup saya. Jadi teman-teman, kalau kita terus berusaha, ternyata hidup kita sendiri nih udah jadi inspirasi buat orang lain menemukan jati diri mereka. Dan pada saat yang bersamaan juga kita menemukan jati diri kita sendiri. Jadi yang tadinya masih berjuang dan terus berjuang, lalu menemui kesulitan dan melewatinya, pada saat itu tersusunlah puzzle-puzzle yang berantakan tadi. Dan pada saat kita menemukan jati diri kita, ternyata orang-orang yang kita layani, orang-orang yang juga bersama kita juga menemukan momen di mana mereka menemukan jati diri mereka. Jadi betapa luar biasanya kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih bergumul untuk mencari nafkah, tetapi karena tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menunjukkan kasih kemurahan Tuhan buat orang lain. Ternyata di balik itu semua Tuhan sudah menyiapkan sebuah platform sehingga kita semakin yakin, oh kita ini seperti ini, dan itu terus berkembang. Jadi gray area itu semakin lama-lama menjadi putih sehingga kita semakin mantap untuk maju ke depan sekalipun ada saat-saat sulit sebelumnya. Dan hal ini saya sangat syukuri. Kenapa? Karena akhirnya mereka yang join bersama On Point Ballet School sendiri akhirnya menemukan banyak hal dalam kehidupan mereka yang ternyata wow, ini potensi yang besar.
Jadi pada saat kita melayani dan memberikan hidup sama orang, bukan sekedar menjalani tugas sebagai seorang profesional, tetapi karena memang kita berusaha memberi yang terbaik dan terutama kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan, ternyata Tuhan perlengkapi. Dan kalaupun ada kesulitan yang mencoba menghalangi kita sampai ke tujuan itu, ternyata itu untuk membentuk kita semakin lebih murni lagi dan kita semakin dekat dengan apa yang kita ingini. Jadi istilahnya betapa lengkap dan sempurnanya pembentukan dari Tuhan itu. Sehingga ketika kita mendapatkan impian dan cita-cita kita, utuh, sempurna, mulia, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang.